ini sebagai dokumentasi juga ya, dokumentasi bahwasanya kita sudah melaksanakan pembelajaran, walaupun tadi pertama yang sesi pertama ada pengenalan daripada LMS, supaya terus ada kontrak kuliah, supaya satu pemahaman, satu persepsi. Nah ini sekarang perkenalan dokumentasi kehadiran, supaya nanti mana tahu jumpa di jalan kesandung kan, ada yang nolongin, oh ini ternyata teman saya, atau oh ini ternyata mahasiswa Kaputama misalkan. Apakah ada yang kerja di sini? Sekarang ini maksudnya. Rata-rata kerja, Pak. Sekarang ini maksudnya. Sekarang. Oh, enggak. Sekarang enggak ya? Oke. Oke ya, saya pikir sudah cukup jelas untuk dokumentasi. Sekarang saya coba lanjutkan tentang sedikit. Coba saya akan share screen dulu. Inilah yang mau kita bahas. Materinya sama. Sorry ya, tadi agak materinya sama yang saya sampaikan ya. Materinya sama, tapi pertemuan kita yang kita bahas nanti di sini dia poinnya. Nah, ini poinnya. Tentang organisasi dan arsitektur komputer. Tadi pertama di sini ada sedikit kontrak pembelajaran tadi sudah kita sampaikan ya bareng-bareng. Ya, sedikit tambahan tadi di LMS. Nah, ini juga ada sedikit materi yang mau kita bahas. Ini tidak banyak ya, tidak banyak. Kalau di slide saya PowerPoint yang sudah mendownload tadi, kemungkinan hanya 3 slide. Jadi jangan takut ngantuk ya. Sebentar aja jelaskan saya untuk sesi pertama. Yang penting inilah kira-kira yang mau kita bahas ini. Ini nanti saya akan bagi 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama tadi sedikit tentang kontrak, baru secara umum LMS tadi sudah kita bahas, sampai nanti di pertemuan terakhir. Di pertemuan ada sedikit evaluasi. Ada juga nanti ada berdiskusi kelompok, baru ada ya kayak seperti buat tugas lah bareng-bareng gitu. Tapi nanti ya, nah, itulah kira-kira. Oke ya, saya coba close dan materi kita hari ini kita masuk di Pak Joya, katanya jaringannya payah, Pak. siapa? Joya jaringannya katanya Pak lagi bermasalah, Pak. Di grup tadi ada. Oh ya, ada sudah. Yang penting konfirmasi ke grup ya. Saya tadi fokus ke apa? Kalian ini ya, fokus ke LMS. Oh ya, jadi nampak semua ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Ini kan grup kalian belajar, nggak apa-apa. Oke. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang penting ada konfirmasi ke grup. Oke, saya akan bahas ya. Tapi sebelum saya mulai sedikit pembahasan ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin pokoknya itu ya untuk kesepakatan komunikasi dengan saya atau koordinasi tentang terlambat atau ada masalah, silakan di grup aja ya, supaya selain saya nanti yang baca, tapi teman-teman kalian juga tahu. Nggak usah main japri-japri ya, kecuali memang sangat serius. Nah itu serius sekali baru boleh japri. Tapi kalau tidak, yang masalah pembelajaran silakan aja di grup aja supaya di situ aktif grupnya. Nah tujuan saya adalah aktif, kalian juga berbagi sama teman-temannya. Oke, cukup ya. Sebelum saya mulai, coba mana tahu ada yang bertanya atau konfirmasi barangkali. Entah ada temannya yang tidak bisa masuk atau gimana. Saya juga belum buka apa ini tadi, LMS siapa yang sudah join berapa, yang sudah absen. Ini hanya bisa saya yang lihat ya, kehadiran ini. Kalian bisa hanya mengisi di akun kalian masing-masing. Masih 22. Coba sambil diingatkan ya, teman-temannya ya. Pertemuan pertamanya sudah gak hadir, nanti pertemuan kedua, ketiga gimana? Nah itu karena ada poin itu kehadiran itu saya buat di situ. Oke baik, saya lanjut aja ya.
Saya akan lanjut aja. Silakan diikuti dan disimak ya. Kalau ada pertanyaan, ikuti. Biasakan menggunakan raise hand. Nah, raise hand itu di mana letaknya? Di atas tadi ada simbol-simbol itu banyak. Nanti silakan di situ. Baik, oke. Sudah tampilkah kira-kira? Sudah, Pak. Baik. Oke, pertemuan pertama yang mau kita bahas adalah pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Nah, ada poin yang saya garis bawahi, yaitu poin di organisasi dengan yang di arsitektur. Ada 2 poin ya, ada 2 poin di sini. Kalau komputer, mungkin kalian sudah umum. Karena apa? Di pertemuan pertama perkuliahan semester 1, ini sudah dibahas. Apakah tampil coretan saya? Tampil, Pak. Good. Nah, di sini ada poin tadi. Yang pertama adalah organisasi. Yang kedua, ada sedikit arsitektur. Saya gunakan pen smart namanya ini. Jadi pulpennya cerdas. Itu dia. Bisa dicoret-coret. Supaya kalian lebih oke memahaminya. Oke, organisasi. Namanya juga organisasi. Pasti lebih daripada 1 orang ya. Kalau secara umum. Saya contohkan di STMI Kaputama. Kalau di dalam organisasi di Kaputama itu banyak kalau untuk mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa ISMUKA, organisasi mahasiswa muslim ya, ada Kaputama. Baru organisasi BEM misalkan. Ya kan, eksekutif mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa. Baru ada juga organisasi apa lagi ya di Kaputama ya. Yang untuk mahasiswa Kristen. Ada juga itu kalau nggak salah saya, Permakrista atau apa itu. Nah, itu juga ada. Artinya banyak yang dikatakan organisasi dan terdiri dari beberapa organ. Kalau yang di STMI Kaputama apa, Pak? Organisasi itu hampir sama dengan struktur, tapi beda ya. Tapi itu intinya. Kalau di Kaputama, dari atas itu terdiri dari apa? Ada pembina yayasan, ada ketua STMI Kaputama, ada wakil 1, 2, 3, ada UPM, ada LPPM, ada Kaprodi, dan paling di bawah adalah mahasiswa. Nah, itu adalah struktur ya, struktur organisasi. Nah, itu intinya. Nah, kalau di komputer seperti apa, Pak? Nah, di komputer kan banyak itu perangkatnya. Organisasi ini adalah beberapa namanya juga organ. Organ yang ada sasinya. Organisasi. Sama juga manusia punya beberapa organ atau sel. Kalau organnya putus satu, pasti ada errornya kan gitu. Pernah lihat nggak orang yang organnya atau sarafnya hilang satu? Misalkan organ di mana ya? Mulut misalkan. Tapi jangan sampai ya, itu maksud ini contohkan aja. Nah, hilanglah satu organnya. Ataupun misalnya ginjalnya dijual satu, pasti ada kekurangannya. Sama dengan di komputer. Organisasi terdiri dari apa? Ada unit masukan, ada unit keluaran, ada proses, dan ada input. Misalkan ada 3 di situ kondisinya. Yaitu banyak. Misalkan apa? Ada prosesor, ada motherboard, ada memori, ada power supply, ada RAM, ada disket, ada chip lainnya. Ini juga chip ini kondisinya. Ini chip, ini juga chip. Ini juga chip, ini juga chip. Nah, inilah yang dikatakan prosesor. Nah, kotak ini prosesor ya. Yang kalian pernah bongkar belum atau melihat? Pasti belum ini. Belum, Ya kan? Pak. Karena kalian kan mahasiswa versi COVID, jadi belum COVID-19. Ya itu dia. Itulah memang. Kalau di Kaputama, kalau face to face tatap muka, kemungkinan kalian saya ajak ke lab 4. Langsung poin ke poin pengenalan daripada beberapa perangkat yang ada di komputer. Nah, artinya apa? Organisasi itu tadi.
kumpulan dari beberapa organ yang menyatu sampai untuk apa? Istilahnya sampai mencapai tujuannya seperti apa. Nah, ini kan terhubung ini. Walaupun dia dengan putih-putih ini kecil. Nah, ini terhubung, ada jalur-jalurnya terhubung. Nah, ini pun terhubung, putih-putih ini. Ini namanya bus atau sistem bus. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Bus, sistem bus. Nah, itulah ya. Sama dengan tadi yang saya katakan, ketua STMI Kaputama, baru ada Waka, wakil ketua 1, 2, 3, Prodi, dan sampai ke mahasiswa. Itu kan ada gambar atau jalurnya ya. Semua saling berhubungan. Nah, itulah kira-kira apa namanya pengertian daripada organisasi. Organ-organ ataupun perangkat-perangkat keras, baik lunak yang mendukung untuk apa? Untuk operasional daripada komputer sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Itulah yang dikatakan organisasi. Nah, sama juga BEM. BEM itu perwakilan semua mahasiswa. Ada masalah lapor ke BEM. Ada masalah ini masuk ke BEM. Dari BEM nanti bisa diajukan ke STMIK atau ketua STMIK Kaputama. Artinya ada jalurnya, ada busnya. Ada busnya yang membawakan masalah itu sampai ke ketua itu maksudnya. Sama dengan ini, ada misalkan keyboardnya. Ketika dihidupkan dicolokkan, pasti bisa diketik. Nah, itu nanti ketika keyboard itu dicolokkan untuk mengetik, dia akan berjalan ini. Ini jalurnya, oh ternyata di sini keyboardnya. Inilah chip kecilnya. Nah, itu dia. Terus arsitektur seperti apa, Pak? Tadi organisasi, Pak. Arsitektur seperti apa? Arsitektur seperti bangunan STMI Kaputama. Ada 3 bangunan. Di Kaputama ada juga lab tersendiri. Baru apalagi lab bahasa tersendiri. Terus apalagi ya? Ada ruangan juga tersendiri. Oke, ruang dosen juga tersendiri. Ruang prodi juga tersendiri. Nah, sama dengan ini arsitektur itu kalau di komputer gimana, Pak? Ya, ini rancangan supaya maksimal komputernya itu seperti apa. Kalau sekarang misalkan arsitektur yang paling mantap gimana Pak untuk komputer, misalkan ada yang bertanya seperti itu. Ya boleh, sekarang yang bagus misalkan prosesornya harus Core 7 misalkan. Core i7 misalkan. Baru RAM-nya harus 8 GB misalkan. Baru harddisknya harus saya mau 1 tera. 1000 GB 1 tera itu. Nah, ya, mungkin maksimal kalau memang tahu betul-betul arsitekturnya atau yang diperlukan untuk operasional komputer yang secara maksimal. Tapi jangan sampai gini, Pak, RAM saya 8 GB, Pak, tinggikan RAM-nya. Terus harddisk saya 2 tera, Pak. Tetapi prosesor saya Pentium 3, Pak. Duh, waduh, gawat ini kalau kayak gini. Nah, Pentium 3 pula prosesornya. Nah, artinya core aja belum sampai gitu Pentium itu. Nah, ya gimana? Itu berarti ya nggak bagus arsitekturnya. Ya tidak maksimal pasti caranya. Walaupun yang lainnya tinggi, tetapi apa? Tidak menyesuaikan. Artinya perangkat-perangkatnya tidak maksimal kerjanya. Ya walaupun istilahnya tinggi yang lainnya, tapi prosesornya rendah, ya sama saja. Nah, sama saja seperti itu. Nggak bagus hasilnya itu maksudnya. Oke, gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Atau ada yang ingin bertanya, Pak, laptop saya rusak Pak di rumah. Nah, gimana caranya Pak biar bagus kembali? Langsung, kalau dari saya langsung menjawab, silahkan ganti kwitansi yang baru. Pasti bagus. Nah, misalkan seperti itu. Itu solusi cepat, itu maksudnya. Kalau nggak bagus, ya harus dibawa ke apa dulu ya? Ke Puskom misalkan supaya diperbaiki. Tapi intinya ini betul-betul kalian harus pahami, karena apa? Jangan sampai kalian nanti kuliah di Kaputama, jurusan komputer, walaupun SI itu pun, tiba-tiba tetangga datang malam-malam minta tolong. Oh, ini kena virus nih gimana? Bawa aja ke counter, Bu, misalkan gitu. Malu dong kalau kayak gitu kan, bahaya nanti. Jurusan komputer, rusak tetangga komputernya disuruh bawa ke counter. Gimana lah itu? Kan nggak cocok. Makanya di sini nanti sebenarnya kita akan mempelajari tentang beberapa kendala-kendala yang ada di komputer. Misalkan ketika tiba-tiba blank komputernya kenapa, terus tiba-tiba bunyi tit, misalkan kenapa, baru tiba-tiba blue screen warna biru, baru ada 010101 misalkan seperti itu, kenapa.
tapi ini karena masih sesi pertama, ya kita harus dari awal atau basic terlebih dahulu. Artinya harus pengenalan di setiap perangkat kecil-kecilnya harus tahu. Nah, itu intinya harus dipahami betul-betul ini maksudnya. Dari segi perangkatnya, baru nanti ke depannya dari segi kerusakannya seperti apa kita pelajari. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Atau pas, atau cukup, atau dibungkus? Dibungkus saja, Pak. Yang lainnya? Cukup? Saya yakin SID ini orangnya pinter-pinter ini ya. Nah, jadi sekali jelaskan saya harus tahu nih. Nah, itu nanti silakan dibuktikan ya. Tapi intinya harus belajar ya, itu intinya. Saya motivasi kalian tetap belajar, semangat. Tidak ada yang tidak bisa, itu intinya. Harus semangat. Nggak bisa ditanya. Kalau saya orangnya care ya, artinya ya seperti ini, sesi bertanya. Kalau ada kurang paham silahkan. Saya enak kok pembelajarannya. Jadi welcome aja, itu maksudnya. Nah, yang penting memang betul-betul kalau jam belajar ya, ayo kita belajar. Jangan nanti nggak pernah masuk. Nah, ini udah lain lagi nanti ceritanya kalau sama saya nggak pernah masuk. Baik, itu ya. Itulah kira-kira gambar pengantar daripada mata kuliah kita Orkol. Next. Nah, ini dia. Ini beberapa poin penting tadi ya terkait tentang yang di siapa baru masuk ini, M. Zularsil Fikri baru join ya. Apa mungkin jaringannya. Oke, nah ini dia. Ini terkait tentang sebenarnya cara kerja komputer nih ya. Sebenarnya cara kerja komputer yang terdiri dari apa? Ada 4 unit. Nah, sebentar. Saya pengen ganti warna nih biar cantik ya. Bosan kalian barangkali. Oke. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, artinya di sini ada 4 unit ya yang paling penting pada komputer. Ini di awal pertemuan saya menjelaskan secara umum terlebih dahulu atau mereview ya, brainstorming namanya. Biar gerak lah otaknya maksudnya. Oh, ini pernah dulu dipelajari. Oh, ini sudah pernah. Yang lupa-lupa ingat lagi itu maksudnya. Nah, itu intinya. Ada 4 fungsi di sini ya sebagai cara kerja komputer. Karena apa? Kita mau cari atau pengen mengetahui organisasi, baru arsitekturnya itu nanti pasti berhubungan dengan perangkat. Perangkat mulai dari masukan, keluaran, proses data, sampai ke penyimpanan. Artinya harus tahu dulu cara kerjanya. Nah, cara kerja di sini yaitu meliputi masukan ya. Masukan ini sama dengan input ya. Input ada keluaran, ini biasanya secara dengan output, nah, seperti itu. Baru ada proses data. Proses itu biasanya, nah terdiri dari di sini dia proses. Proses itu di prosesor. Ketika proses jalan penyimpanan, nah itu proses artinya hidup komputernya. Ada proses dari perangkat-perangkat itu yang hidup, keyboard bisa digunakan dengan baik. Baru monitor bisa hidup tampilan dengan oke. Nah, baru penyimpanan bisa dengan oke. Nah, itu ada proses data. Nanti kita coba di pertemuan mungkin di tengah pertengahan akan kita bongkar itu gimana sih cara kerjanya. Nah, seperti itu. Baru ada penyimpanan data. Coba sebutkan 4 penyimpanan data. Ada yang tahu? Ayo. Apa aja? Macam-macamnya. Flash disk. Dompet, Pak. Betul. Ya, kalau kalian kan dompet itu taunya. Oke, flash disk. Oke, bagus. Hard disk, Pak. Hard disk. Oke, apalagi? Ini brainstorming ya, artinya biar teringat aja itu maksudnya. Diskusi. CD, Pak. CD boleh. CD-RW atau Memori CDR ya, card. boleh. Memory Oke, card. betul. Oke, ada yang lain? Sudah bagus itu. Ini apa ini yang biru ini? Ada warna biru ini. Masih ada yang ingat nggak? Jumpa nggak kalian masa ini? Atau zamannya saya itu? Apa ya namanya?
Apa itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Zaman dulu, yang warna biru itu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bukan disket ya, Pak. Ah iya, disket. Disket. Walaupun nggak pernah jumpa, mungkin pernah dengar kan gitu. Disket itu ya. Itu disket. Iya, Pak. Good. Berarti itulah kira-kira gambaran dari bentuk penyimpanan. Kalau sekarang saya tanya dimasukkan, artinya ini di pertemuan pertama ingat ya, ini hanya mereview. Kalau input, apa kira-kira contohnya? Ada yang masih ingat tidak? Silakan. Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Saya mau ganti pulpen lagi supaya tidak bosan. Keyboard, Pak. Input, keyboard, boleh. Bagus. Ada lagi? Mouse. Mouse, ya. Tikus pun jadilah kita masukkan. Ya. Apalagi ini gambar apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Kotak itu. Ada yang tahu nggak? Itu sebagai input itu. Gambar apa itu? Aduh, pura-pura nggak tahu semua ini. Itu apa ya? Scanner. Itu scanner. Maksudnya itu dibuka untuk scan gambar atau fotokopi atau scanner. Nah itu dia. Semacam itulah dia gambarannya. Scan ya. Itu juga termasuk scan. Output. Ada yang bisa nggak selain printer ini? Printer sudah. Ada nggak kira-kira memberikan contoh yang lain? Speaker, Pak. Oke, speaker. Next. Ada lagi? Monitor, Pak. Monitor. Pak. Oke, good. Ada lagi barangkali? Proyektor. Proyektor, boleh. Bahasa gaulnya infocus ya, bahasa gaulnya. Iya, Pak. Earphone ya, Pak. Dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi tidak terlalu jauh kali pemikiran, nanti mengayal pula kalian jadi. Dan lain-lain. Baik. Nah, itu gambarannya ya. Kalau proses selain CPU, selain CPU ya. Nah, selain CPU proses itu apa? Tinggal satu ini ya, selesai ini kita tutup, selesai. Nah, proses apa lagi? Saya tambah ya, ada ALU. ALU itu Arithmetic Logic Unit namanya. RAM ya, Pak? RAM juga termasuk. Dan lain-lain. Dan lain-lain ya, lain-lain. Coba kondisikan suaranya. Siapa tadi itu? Silakan. Oke. Nah, baik, itulah ya. Itulah review materi kita hari ini, pertemuan pertama. Tidak terlalu jauh, masih pengantar, dan masih mengingatkan yang dulu-dulu itu maksudnya. Yang dulu-dulu tapi tentang pelajaran ya. Jangan yang lain-lain kalian berpikir. Nah, itu maksudnya. Baik, itu saya ambil dari beberapa daftar atau referensi ya, referensi. Nah, salah satunya dari William Stelling, dari Andre, dan dari beberapa blog. Nah, tapi itulah gambarannya, materi tadi. Boleh nanti kalian iseng-iseng cari-cari ini juga boleh, nggak masalah. Oke, habis itulah kira-kira ya materi kita hari ini. Semoga sedikit tetapi bermanfaat. Semoga sedikit tapi bermanfaat. Tapi ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Pak. Saya yakin, memang cukup. Saya yakin anak-anak S ini bagus-bagus ini. Nah, kan sudah saya duga ini. Kalau pas saya jelaskan, cowoknya hilang semua. Nah, kemana ini cowoknya tadi? Mana cowoknya ini? Cuman saya aja mas saya. Hadir Pak, hadir. Oh hadir ya, nyimak ya tetap ya.
Oke, baik. Oke, materi hari ini kita sampai di sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti di-upgrade ya. Di-upgrade sendiri. Boleh browsing-browsing lewat YouTube, boleh dari jurnal, atau dari Mbah Google. Mbah Google itu sangat banyak wawasannya. Silahkan konsultasilah sama Mbah ya. Sama Mbah Google itu maksudnya. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kalian dan sangat membantu. Karena apa? Dari segi materi yang saya sampaikan kemungkinan hanya 25%. Itu. Jadi silakan kalian kembangkan sendiri. Oke, cukup ya. Cukup sampai di sini saja. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ingatkan ya yang belum absensi, coba masih ada waktu ya, silahkan. Itu saya lihat masih Absensi beberapa. kayaknya nggak bisa lagi lah, Pak. Kenapa tidak bisa? Tadi ada teman saya berapa orang itu kan Pak yang ngechat saya, terus katanya gini, oh, itu kurang paham masuk di pas pada saat absensi katanya gitu. Aduh, itu bukan tidak Orang bisa itu lagi. gini Pak, orang itu yang di chat orang tuh nggak ngisi yang izin hadir itu Pak, dia malah centang kotak kecil itu yang di sampingnya, cuma centang gitu doang. Jadi Makanya saya saya bilang, iya, terus makanya saya bilang tadi harus dibuka dulu kehadirannya, habis itu nanti kan ada ajukan iya. kehadiran, itu yang diklik, saya bilang gitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Mungkin pertemuan pertama nggak masalah lah saya kasih toleransi. Tapi kedua jangan minta toleransi lagi ya. Nanti Iya saya. Pak, udah saya bilang sama dia tadi Pak, konfirmasi aja ke Bapak gitu. Iya, di grupnya jangan japri saya. Jangan japri saya, ingat jangan japri saya. Iya Pak ya. Saya sudah pening kalau udah pulang dari kampus di japri mahasiswa. Banyak kali sakit kepalanya. Jadi itu intinya, silahkan nanti komunikasian di grup. Kalau misalkan ada masalah di grup saja, masalah absensi di grup saja. Jadi intinya gini, kalau kehadiran silahkan nanti minggu depan diklik aja kehadiran, jangan di checklist saja ya. Kalau hanya di checklist itu hanya sekedar aktivitas kalian terekam di situ. Kalau absensi ada sendiri. Oke, sip. Oke ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Selamat malam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close sampai di sini ya. Silakan beristirahat. Terima kasih.